Nah, kita udah kedatangan dosen dari Trail Class untuk jurusan akuntansi nih. Halo, selamat siang Pak Edward. Ya, halo, selamat siang. Halo, selamat siang Pak Selamat Edward. siang, Pak. Ya, Oke, mungkin Pak Edward udah bisa mungkin share screen ya? oke. Ini yang semuanya berarti yang accounting ya? Ini kita campur-campur sih Pak Oh, sebenarnya. campur-campur. Oke. Ah, Oke, sip, sip, sip. Baik, baik. Oke, nanti saya coba ya, share screen-nya ya. Oke, mungkin nanti teman-teman misalnya ada pertanyaan untuk Pak Edward mengenai jurusan akuntansi, boleh tulis di kolom chat ya, atau open mic nanti boleh. Nanti akan dibantu jawab dengan Pak Edward. Oke, Pak Ya. Edward sudah bisa dimulai mungkin? Oke, saya izin mulai ya, Bu Maria ya. Baik, Pak. Ya, oke. Oke, baik. Kita mulai ya. Selamat pagi ya semuanya ya, pagi menjelang siang. Ya, oke. Pada kesempatan ini, ya, perkenalkan nama saya Ignatius Edward. Biasanya mahasiswa panggil saya dengan nama Edward. Ya. Em, oh ya, untuk Bapak Ibu dari marketing, nanti untuk yang mahasiswa yang akan join, minta tolong untuk di invite gitu ya di grup ya. Oke. Ya, saya merupakan salah satu dosen ya, atau boleh bilang tenaga pengajar lah gitu ya di jurusan akuntansi. Saya di sini mewakili jurusan akuntansi untuk memberikan informasi kepada teman-teman sekalian ya seputar program studi akuntansi ya di dalam nanti belajar apa, kemudian nanti prospek karirnya seperti apa gitu ya. Nanti saya akan memberikan penjelasan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kita di sini akan lebih banyak diskusi gitu ya. Kemudian nanti saya akan memutar satu video dari sharing dari salah satu alumni kita dan yang baru saja lulus, jadi masih fresh graduate banget nih, gitu ya. Harapannya ini bisa memberikan gambaran kepada adik-adik sekalian terkait dengan real eh, program studi akuntansi itu seperti apa. Jadi kalau misalkan dengar hanya dari saya selaku dosen, ah ini terlalu berlebihan deh kayaknya gitu kan. Nah, nanti saya dengarkan salah satu opini dari alumni gitu ya atau mahasiswa dari program studi akuntansi ya. Ya, oke. Tadi pengenalan ya sedikit gitu. Nanti teman-teman kalau misalkan harapan kami dari program studi akuntansi, teman-teman bisa join nih di program studi akuntansi nih ya. Kita sama-sama eh, di program studi akuntansi gitu ya. Kita belajar sama-sama gitu ya. Dengan harapan teman-teman juga nanti bisa lulus dari program studi akuntansi dan menjadi akuntan yang profesional gitu ya. Oke, nanti saya biasanya teman-teman akan ketemu saya itu di semester-semester 4, 5 gitu ya, di tahun kedua, di tahun ketiga teman-teman kuliah di jurusan akuntansi nanti akan ketemu dengan saya tuh di kelas gitu ya untuk mata kuliah seputar mata kuliah audit gitu ya, mata kuliah sistem informasi gitu ya dan lain sebagainya. Oke, mungkin di sini latar belakangnya agak sedikit umum ya, campur ya, mungkin ada dari IPS, ada yang dari IPA gitu ya, mungkin di sini ya, atau ya social science gitu ya, tapi nggak apa-apa ya. Nanti silakan ditanya juga gitu ya, misalkan eh, Kak atau Pak, saya dari jurusan IPA, kira-kira boleh nggak masuk gitu ya ke jurusan akuntansi gitu ya, atau kira-kira apa nih yang harus saya persiapkan atau yang akan saya hadapi pada saat perkuliahan di jurusan akuntansi. Mungkin kalau misalkan adik-adik dari IPS itu sudah punya gambaran lah ya kalau kuliah di akuntansi nanti seperti apa. Oke, kita mulai ya. Mudah-mudahan suara saya cukup terdengar jelas ya, tidak putus-putus ya. Nanti kalau misalkan terputus-putus, mungkin karena pengaruh jaringan, nanti disampaikan saja gitu ya. Nanti saya coba atur kembali. Karena misalkan kalau sampai putus-putus, kadang-kadang suka lucu-lucu gitu ya, kayak robot ya berbicara ya. Oke. Nah, teman-teman gini, kalian ya, kita sapa dengan adik-adik aja ya. Karena kayaknya secara umur juga kita nggak terlalu beda jauh ya. Oke.
Baik, sebelum saya bicara terlalu jauh tentang akuntansi, saya biasanya itu mulai dengan kita kenal dulu akuntansi itu apa, gitu ya. Kadang-kadang kalau misalkan mungkin ya, di sini kalau saya tanya gitu kan di sesi-sesi sebelumnya, di sesi yang sama tapi yang di sebelumnya, saya suka tanya akuntansi itu apa sih, gitu kan. Banyak yang mengatakan akuntansi itu kita akan bermain dengan banyak angka. Oke. Apalagi? Akuntansi itu laporan keuangan. Oke. Akuntansi itu apa? Akuntansi itu bahasa bisnis. Oke. Salah nggak, Pak? Nggak salah. Ya itulah akuntansi. Tetapi kita coba lihat secara lebih dalam, ya. Kalau kita bicara soal akuntansi, akuntansi itu sebenarnya sudah berkembang jauh ya, pada masa kuno, ya. Pada masa Babilonia itu sudah ada, gitu, ya. Zaman dulu itu sudah ada. Jadi akuntansi itu tidak hanya ada sekarang ya, tapi jauh sebelumnya. Kemudian perkembangan di abad ke boleh bilang abad ke-14, abad ke-15 ya, dengan adanya sistem pencatatan eh, berpasangan ya, atau double entry book ya. Kemudian berkembang lagi akuntansi masuk di revolusi industri ya, di mana sistem akuntansi sudah semakin jelas gitu ya. Kemudian perkembangan sudah semakin besar, semakin pesat gitu ya. Kemudian masuk ke masa modern dengan akuntansi yang sudah berbasis komputerisasi gitu ya. Nah, kalau kita ngomong akuntansi teman-teman, saya bisa secara gamblang mengatakan bahwa tidak ada satu jenis industri atau tidak ada sebuah bisnis yang tidak membutuhkan peran seorang akuntan sampai kapanpun ibaratnya. Ya, oke kita lihat dari kondisi sekarang, tidak ada satu satu badan usaha atau satu usaha yang tidak membutuhkan akuntansi. Ya, kenapa seperti itu? Karena setiap bisnis itu pasti mereka terkait dengan pencatatan, pasti memperhatikan faktor keuangan, pembukuan, laporan, dan lain sebagainya. Nah, disitulah yang membuktikan bahwa banyak isu yang mengatakan bahwa akuntansi itu akan tereliminasi. Tetapi di sini kita mengatakan akuntansi akan tetap eksis. Walaupun perkembangannya sudah semakin pesat ya, perkembangan teknologi informasi sudah semakin pesat, tetapi akuntansi akan tetap hadir. Dengan menyikapi itu semua, gitu ya. Nah, itulah akuntansi, teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini banyak gitu ya yang agak bingung ya antara akuntansi dengan pembukuan. Selalu mempertanyakan eh, tidak hanya dari sisi calon mahasiswa ya, saya sebutkan teman-teman sebagai calon mahasiswa ya. Tidak hanya sekedar calon mahasiswa, tetapi masyarakat pada umumnya itu suka apa ya, boleh dibilang ambigu dengan dua istilah ini, bookkeeping and accounting, pembukuan dan akuntansi. Ini jujur dua hal yang sangat berbeda, gitu ya. Apa perbedaannya, Pak? Kita lihat di sini, teman-teman. Jadi, jangan kita mendowngrade fungsi atau peran dari keilmuan akuntansi, gitu ya. Jadi kalau kita ngomong pembukuan, kan mungkin teman-teman di sini pernah berpikir bahwa oke, akuntansi itu ya cuma jurnal saja. Itu tidak seperti itu ya, teman-teman ya. Itu sangat-sangat berbeda. Kalau kita ngomong pembukuan, ya pembukuan hanya sekedar pencatatan. Kita hanya mencatat saja. Perusahaan atau bisnis ada aktivitas apa, ya kita catat. Sebatas itu, ya sebatas itu. Ke dalam akun-akun dalam akuntansi. Tetapi kalau kita ngomong akuntansi, accounting, itu tidak sebatas itu. Apa Pak akuntansi itu? Ya kita bisa lihat di bagian yang berwarna biru. Ya, jadi akuntansi itu melakukan fungsi audit juga. Ya, akuntansi juga bagaimana dia memproduksi laporan keuangan yang tidak dilakukan oleh fungsi pembukuan saja. Ya, makanya fungsi pembukuan itu biasanya kalau beberapa perusahaan itu untuk lulusan SMK gitu ya, itu atau diploma 3 itu masih oke gitu ya.
Tetapi kalau kita sudah masuk ke bidang fungsi akuntansi, itu biasanya requirement-nya akan lebih tinggi. Ya, misalkan minimal sarjana akuntansi, kemudian memahami konsep bisnis, memahami standar akuntansi, dan lain sebagainya. Kenapa sebegitu kompleks, Pak? Karena fungsi dan tugasnya juga kompleks, gitu. Ya, oke. Nah, selanjutnya, ya, ini tadi ya, kita skip ya. Oke. Nah, saya sengaja teman-teman, kalau teman-teman lihat ya di pojok, kalau saya lihat dari sudut pandang sini di pojok kiri atas gitu ya, saya mencantumkan akuntansi dan teknologi itu sama seperti dua sisi mata uang ya. Artinya tidak mengeliminasi salah satu. Artinya peran teknologi informasi yang sekarang gitu ya, revolusi industri 4.0 itu bukanlah mengeliminasi akuntansi itu. Bukan. Justru melengkapi. Justru kita, keilmuan kita, ilmu akuntansi, itu dilengkapi dengan adanya perkembangan teknologi informasi. Ya, adanya IoT, ya, Internet of Things, adanya cloud computing teknologi, kemudian adanya big data, ya, adanya apalagi ya, blockchain dan lain sebagainya, itu melengkapi justru peran kita sebagai akuntan. Jadi bukan kita tidak perlu takut bahwa oke, adanya teknologi, wah habis nih akuntansi. Tidak, tidak seperti itu. Ya, makanya banyak teknologi-teknologi informasi bisnis, ya, sistem informasi bisnis yang berkembang, dan itulah peran akuntansi masuk di situ. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, mungkin selama ini teman-teman waktu di SMA gitu ya, atau mungkin di SMK belajar mendalam secara manual prosesnya, ya, manual accountingnya seperti apa gitu ya. Nah, salah nggak Pak? Itu tidak salah. Itu harus kalian lakukan, ya, gitu untuk apa ya? Ibaratnya mendapatkan atau mengetahui basic akuntansi itu seperti apa. Jadi sehingga pada saat kalian masuk ke perkuliahan, ya kalian join di program studi akuntansi Binus University, penerapan teknologi informasi yang saya sebut di sini adalah accounting 4.0 ya, teknologi base, itu bukan suatu hal yang aneh lagi. Teman-teman pada saat join di program studi akuntansi Binus University itu akan pelan-pelan terbiasa dengan penggunaan berbagai macam teknologi informasi atau teknologi atau perangkat-perangkat yang akan membantu proses perkuliahan, yang akan mengimprove knowledge dan skill dari teman-teman sehingga pada saat teman-teman nanti lulus menjadi seorang sarjana akuntansi, berprofesi sebagai seorang akuntan atau auditor, teman-teman terbiasa dengan menggunakan berbagai macam perangkat lunak atau software gitu ya. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda dengan program studi akuntansi di university lain gitu ya. Gitu. Oke. Nah, kenapa Bapak pede banget ngomong begitu? Jelas saat ini kami di jurusan akuntansi atau di program studi akuntansi itu sedang membongkar kembali kurikulum mata kuliah yang nanti akan diajar kepada mahasiswa. Kenapa harus dibongkar, Pak? Karena kami memasukkan berbagai macam unsur-unsur pengembangan teknologi informasi, unsur-unsur accounting 4.0 ini. Ya. Nah, yang membedakan mungkin ya dengan program studi akuntansi di university yang lain, kami secara rutin setiap periode melakukan diskusi dengan berbagai macam industri, ya, bisnis gitu ya, perusahaan-perusahaan gitu ya, maupun kantor-kantor akuntan publik, ya, misalkan dari Big Four ya, PricewaterhouseCoopers, Ernst Young, Deloitte, KPMG, untuk melihat sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan dari industri, sehingga tidak ada gap antara program studi akuntansi Binus University dengan industri. Supaya para mahasiswa yang belajar di program studi akuntansi Binus University itu tidak ketinggalan zaman. Ya, tidak ada gap antara kebutuhan, gitu. Apa yang dipelajari itu up to date, ya, tidak ketinggalan zaman, gitu ya. Nah, itu yang rutin kami lakukan.
Untuk siapa? Ya untuk para mahasiswa. Gitu. Berarti kalau misalkan teman-teman yang ada di sini, adik-adik yang di sini, masuk ke program studi akuntansi Binus University, berarti apa yang kami lakukan itu semata-mata untuk kalian. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa bersaing. Ya, tidak hanya dengan lulusan dari program studi akuntansi kampus yang lain, tetapi juga bisa bersaing di dunia global. Ya, dengan para lulusan-lulusan ya bachelor degree in accounting dari university yang lain, international university, gitu. Maka eh, beberapa kerjasama juga kami lakukan ya teman-teman ya. Jadi program studi akuntansi Binus University itu juga melakukan kerjasama dengan berbagai macam international professional body, ya, organisasi-organisasi profesi internasional, ya. Nanti saya akan sampaikan di slide-slide yang berikutnya gitu ya. Untuk apa ya intinya? Untuk mahasiswa, gitu, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya teman-teman ya. Mungkin kalau kita searching di internet gitu ya terkait dengan revolusi 4.0, kita akan mendapatkan begitu banyak informasi terkait dengan hal-hal ini ya. Cloud computing in accounting, big data analytics, kemudian IoT in accounting. Nah, Pak, tolong dikasih bukti bahwa program studi akuntansi di Binus University itu menyikapi perkembangan ini, Pak. Jangan hanya bicara saja. Oke, saya kasih bukti. Salah satunya bukti yang ada di depan mata kalian ini. Saya sendiri. Nah, saya saat ini sedang menempuh program doktor atau S3 di bidang ilmu akuntansi ya di Universitas Pajajaran Unpad Bandung. Nah, saya mengambil spesialisasi ya accounting information system dan penelitian saya ya penelitian doktoral saya S3 saya itu di bidang data analytics, big data analytics. Kebetulan objek penelitian saya adalah BPK RI, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ya. Mungkin di sini tahu ya, pernah dengar ya di berita-berita BPK gitu ya. Nah, artinya inilah bukti kita menyikapi program studi akuntansi Binus University menyikapi perkembangan zaman dengan mengembangkan mengarahkan dosen-dosennya untuk melanjutkan program studi boleh dibilang tingkat akhir ya, program doktor itu kan tingkat paling akhir ya, dan mengambil spesialisasi ya di bidang yang terkait dengan sekarang ini. Ya tadi kebetulan saya mengambil terkait dengan big data. Ya nanti ada beberapa dosen juga yang mengambil tentang cloud computing di university yang lain. Ada yang mengambil IoT di university yang lain. Ada yang mengambil spesialisasi perpajakan tetapi belajar terkait dengan penggunaan elektronik di dalam bidang perpajakan. Karena sekarang sudah ada gaung-gaung ISPT dan lain sebagainya. Nah, dosen-dosen tersebut mendalami gitu ya. Dengan harapan itu juga bisa di-sharingkan kepada mahasiswa di kelas. Itu juga yang kita lakukan riset di dalam studi kita, itu bisa melengkapi ya kurikulum materi yang akan kita sampaikan di dalam kelas. Supaya intinya para mahasiswa itu up to date dan tambah pintar. Ibaratnya gitu. Ibaratnya kalau nyambung, kalau berbicara dengan orang-orang lain itu nyambung. Ya, itu. Ya, itu buktinya. Ya, bukti real. Oke, saya lanjutkan. Nah, di balik layar akuntansi dan teknologi, ya, kita nggak bisa pungkiri teman-teman, revolusi industri 4.0 itu membawa perubahan yang signifikan tidak hanya pada keilmuan akuntansi, tetapi kepada keilmuan apapun. Ya, tidak hanya di akuntansi, ya banyak sisi, psikologi dan lain sebagainya. Ya, hukum, ilmu hukum dan lain sebagainya itu terdampak dengan adanya revolusi industri 4.0, apalagi sekarang sudah 5.0 gitu ya, di Jepang sudah bergaung-gaung dan sudah terjadi ya revolusi tersebut ya. Mungkin tinggal beberapa saat lagi akan masuk Indonesia juga akan terdampak ya. Nah, yang berikutnya di sini dengan adanya revolusi industri 4.0 atau nanti juga 5.0 itu akan menuntut profesi akuntan untuk bisa menyesuaikan dengan pengembangan atau perkembangan teknologi informasi.
Artinya kita atau teman-teman nanti sebagai seorang calon akuntan, kita tidak bisa tutup mata dengan adanya perkembangan itu. Ya. Makanya ada istilah namanya kita sebagai apa? Manusia pembelajar. Artinya kita nggak bisa terus stop untuk belajar. Ya, kenapa? Karena dunia terus berkembang, keilmuan terus berkembang, dan kita harus sikapi itu dengan positif. Gitu ya. Next. Teknologi internet ya mengubah pandangan banyak orang. Ya, media informasi, kita bisa mendapatkan informasi dari manapun, kapanpun. Ya, informasi bentuk apapun bisa di-provide oleh teknologi internet. Gitu ya. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun di lintas daerah, lintas negara, lintas benua dengan adanya perkembangan internet, perkembangan teknologi informasi. Pak, kasih contoh Pak, realnya di akuntansi itu apa? Perusahaan misalkan, ya holding company ada di Singapura atau holding company kantor pusat ada di Indonesia. Dia punya branch office di misalkan di Singapura atau di Kuala Lumpur, gitu ya. Nah, dengan secara real time, dia bisa mendapatkan informasi, dia bisa memproduksi laporan keuangan, gitu ya. Walaupun kantor cabangnya ada di negara yang berbeda. Nah, itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh peran teknologi informasi di bidang akuntansi. Gitu ya. Oke, saya jeda sedikit ya. Saya jeda sedikit, bentar ya. Oke. Next. Ya, ini ya. Mengakibatkan profesi akuntan ya harus bisa menyesuaikan dengan pengembangan teknologi informasi. Oke. Selanjutnya, di sini ada disebut dengan tantangan profesi akuntan ya. Tadi ya, saya ceritakan panjang lebar ya. Pekerjaan dasar akuntansi gitu ya, yang mengelola transaksi itu tidak perlu lagi dilakukan. Terus apa dong Pak peran akuntan Pak? Ya kita tidak lagi mengerjakan pencatatan, jurnal, dan segala macam tetebengnya itu ya. Tetapi tugas kita adalah menginterpretasikan ya apa yang dicatat, apa yang dibukukan. Jadi peran akuntannya itu sudah semakin tinggi lagi gitu ya. Jadi jangan membayangkan akuntan itu seperti apa ya, jurnal debit kredit itu bukan fungsi akuntan ya, secara secara eh, lebih strategik gitu ya. Gitu. Itu fungsi pencatatan saja gitu. Ya. Membuat laporan ya dan lain sebagainya. Nah, ini akuntan dan teknologi ya. Jadi teman-teman, yang harus diperhatikan di sini selanjutnya adalah pada saat teman-teman masuk di program studi akuntansi di BINUS University, ya, kita akan melengkapi. Jadi, teman-teman nanti itu jangan hanya nanti calon akuntan atau para akuntan itu jangan hanya puas dengan gelar kesarjanaannya. Mereka itu harus bisa mengambil berbagai macam sertifikasi terkait dengan teknologi informasi. Ya, banyak ya. Nanti saya di slide yang berikutnya juga ada ya beberapa sertifikasi yang bisa diambil oleh para akuntan atau calon akuntan. Bahkan pada saat teman-teman, adik-adik sekalian memilih kuliah di program studi akuntansi BINUS University, sebelum lulus, teman-teman, sebelum sarjana ya, teman-teman bisa atau diberikan kesempatan untuk mengambil gelar sertifikasi dari International Professional Body yang bekerja sama dengan program studi akuntansi BINUS University. Ya, jadi banyak kakak-kakak kelas kalian yang belum sarjana itu sudah mendapatkan gelar profesi. Jadi nanti enak gitu kan, di belakang namanya tidak hanya misalkan XSE atau SAK, tetapi ada embel-embel gelar profesi lainnya gitu ya. Ya, dan itu kita provide di program studi akuntansi. Teman-teman memungkinkan bisa gitu ya untuk mengambil itu. Ya. Bahkan teman-teman ya, kita sudah bekerja sama, program studi akuntansi BINUS University sudah bekerja sama dengan lembaga sertifikasi internasional ya. Dan nanti pada saat mahasiswa kita mengikuti program tersebut,
dan dia lulus dapat gelar sarjana dari program studi akuntansi BINUS University, dia bisa melanjutkan mengambil gelar bachelor degree, ya. Universitinya itu namanya Oxford Brookes University di London. Dia bisa mengambil ya gelar Bachelor of Science in Applied Accounting. Kuliahnya 3-4 tahun, Pak, tidak. Lulusan BINUS hanya perlu menempuh beberapa modul saja, kemudian mengikuti ujian, dan menulis paper, riset paper, kemudian di sidang, diujiankan, dan lulus, dia langsung mendapatkan gelar Bachelor of Science in Applied Accounting. Memungkinkan, Pak, memungkinkan. Kita sudah punya kerjasama itu. Ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini ya. Kalau teman-teman mungkin tanya, Pak, apa sih peran akuntansi? Di mana peran akuntansi dengan adanya kasus ya pandemi COVID-19 saat ini, Pak? Nah, saya tunjukkan. Akuntansi itu tidak diam saja. Akuntansi itu melakukan berbagai macam kontribusi, terobosan untuk menyikapi, untuk mengeliminasi permasalahan bisnis perekonomian yang terjadi akibat kasus pandemi COVID-19 ini. Ini contohnya. Di sini ada Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Ikatan Akuntan Indonesia adalah lembaga profesi resmi diakui oleh negara yang membawai semua akuntan-akuntan yang ada di Indonesia. Ya, ini lembaga resmi ya IAI. Kebetulan saya juga salah satu member di IAI. Nah, IAI mengeluarkan kebijakan-kebijakan standar. Contoh di sini PSAK. PSAK itu adalah pernyataan standar akuntansi keuangan. Ya, PSAK 8, 68 dan 71. Untuk apa? Untuk membantu para pelaku bisnis supaya bisa tetap survive di dalam kondisi saat ini. Itulah akuntansi masuk berperan di situ. Ya. Atau akuntansi memberikan kontribusi ya dalam hal itu. Nah, tadi saya sudah ceritakan ya, akuntansi, peran, dan secara umum maupun secara khusus. Gitu. Nah, sekarang saya akan masuk nih ke program studi akuntansi BINUS University secara khususnya ya. Nah, oke. Next. Teman-teman, ini adalah beberapa dosen-dosen ya, Bapak Ibu dosen, yang memegang jabatan secara struktural di program studi akuntansi BINUS University. Ada Ibu Angswatlin Lindawati atau kita sebut dengan Ibu Linda. Beliau adalah ketua jurusan atau ketua program studi akuntansi. Ya, beliau menamatkan program master degree-nya, ya master atau S2 dan doktor ya PhD-nya dari Australia, ya dari Wollongong University. Ya, beliau juga memegang 2 gelar magister, 2 gelar master ya di bidang akuntansi ya. Kemudian ada Pak Kevin Deniswara. Pak Kevin Deniswara ini beliau adalah sekretaris jurusan atau kita sebut dengan Deputy Head of Accounting Study Program ya. Beliau adalah lulusan S1 dan S2 dari BINUS University program studi akuntansi dan beliau merupakan untuk S2-nya beliau merupakan lulusan terbaik ya dengan IPK tertinggi dari seangkatannya gitu ya. Luar biasa ya, Pak Kevin. Kemudian ada Pak Heri Harjono Mulyo. Beliau adalah kepala laboratorium akuntansi, kepala lab akuntansi, ya. Kemudian ada Ibu Dr. Meriani, ya. Ibu Dr. Meriani ini adalah pemegang rekor muri sebagai lulusan doktor atau S3 bidang akuntansi termuda. Dan sekarang beliau merupakan dosen di program studi akuntansi BINUS ya. Itu prestasi-prestasi ya. Kemudian beliau memegang gelar ya, master ada 2 ya, master in management sama master in accounting ya. Selanjutnya, nah di sini ya, ada Ibu Setiani Putri Hendratno ya. Beliau juga dosen di kita ya, kepakaran beliau di bidang managerial accounting ya. Beliau adalah enrichment program coordinator. Nah, maksudnya apa? Teman-teman mungkin pernah mendengar di BINUS ada yang namanya enrichment program.
ya. Di semester 6 dan di semester 7, teman-teman bisa memilih untuk magang atau internship. Teman-teman bisa memilih 1 tahun untuk mau riset gitu ya. Ada 5 track, ada 5 jalur enrichment program. Nah, enrichment program di program studi akuntansi itu dihandle secara khusus oleh Ibu Setiani. Ya. Kemudian ada Ibu Dr. Heni Kurniawati. Ya, beliau adalah riset coordinator, beliau adalah tamatan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Beliau juga sempat bekerja sekian tahun di BPK sebagai auditor ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, kemudian beliau S2 beliau ya, lulusan dari Amerika, ya, Master of Science in Accounting. Kemudian doktor beliau dari Belgia. Ya, beliau lulusan S3 dari Belgia. Kemudian ada Pak Bambang Leo Handoko, ya, Pak Bambang Leo Handoko adalah subject content coordinator ya di bidang audit. Jadi teman-teman kalau mengambil peminatan audit itu nanti di bawah binaan Pak Bambang, ya. Kemudian ada Ibu Levana, dia perawati ya di subject content coordinator untuk perpajakan. Jadi teman-teman ingin mengambil perpajakan, konsentrasi perpajakan, streaming perpajakan, nanti dibawa Ibu Levana. Ibu Levana saat ini sedang melanjutkan program doktor S3 di bidang perpajakan di salah satu kampus di Jakarta. Kemudian ada saya sendiri, ya, Ignatius Edward Triantono. Saya merupakan subject content coordinator di bidang information system dan accounting software. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ingin belajar terkait dengan accounting information system, teknologi, itu nanti ada di bawah koordinasi saya. Nah, tadi saya saat ini sedang tercatat sebagai mahasiswa program S3 doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung. Ya, kemudian ada Ibu Luciana. Ya, Ibu Luciana adalah lecture specialist ya di program studi akuntansi. Kemudian ada Pak Muhammad Haikal, sama juga lecture specialist. Saat ini Pak Muhammad Haikal tercatat sebagai mahasiswa aktif program doktor ya di salah satu kampus universitas di Jakarta. Ya. Kepakaran dari Pak Haikal di bidang akuntansi syariah, ya, keuangan syariah. Nah, seperti itu, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada kampus-kampus di kita, ya. Nanti teman-teman akan, ya kalau kita mudah-mudahan ya kita berdoa bersama-sama supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir ya, pergi jauh-jauh lah dari Indonesia gitu ya, maupun dari manapun gitu ya, hilang gitu kan. Nah, sehingga kita bisa berkuliah nanti secara on-site di beberapa kampus di BINUS. Ada di Syadan, ini kampus Syadan, Syadan Campus. Kemudian ini Anggrek Campus, ya. Kemudian ada Alam Sutra Campus dan Bekasi. Nah, di Bekasi kita ada akuntansi di sana, ya ada. Nama programnya adalah accounting teknologi, ya, accounting teknologi, ya di sana. Jadi kalau teman-teman ada di sini dari Bekasi, kemudian atau teman-teman pengen kuliah di kampus Bekasi, itu teman-teman silakan memilih program namanya accounting teknologi, gitu ya. Nah, ini ya beberapa informasi ya. Kita berdiri akuntansi program studi akuntansi BINUS berdiri tahun 96 ya. Pada saat BINUS menjadi Universitas Bina Nusantara atau BINUS University. Kemudian sampai saat ini, sejak tahun 2007 sampai saat ini, program studi akuntansi sudah terakreditasi A. Dan ini sangat penting, ini prestasi yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak banyak ya program studi akuntansi di Indonesia yang mendapatkan akreditasi A. Pak, apa pentingnya Pak akreditasi ini bagi kita, Pak? Teman-teman, akreditasi itu adalah pencapaian, adalah penghargaan, adalah apresiasi, pengakuan atas pencapaian dari program studi akuntansi. Diakui oleh pemerintah. Berarti secara kualitas, secara kurikulum, dan lain sebagainya, itu sudah layak mendapatkan akreditasi A atau disebut dengan excellent. Ya, seperti itu. Dan ini modal bagi teman-teman yang lulus dari program studi akuntansi untuk apa? Berkarir. Karena begitu banyak perusahaan, kalau teman-teman ingin berkarir, ya, begitu banyak perusahaan yang mensyaratkan lulusan itu harus dari program studi yang terakreditasi A. Gitu ya. Dan ini kita jaga sampai saat ini. Ya, nanti kedepannya kita akan tingkatkan menjadi akreditasi unggul. Ya, ada aturan baru dari pemerintah gitu ya. Nah,
Kemudian teman-teman, kita juga sudah terakreditasi. Kita juga sudah bekerja sama, tadi yang saya sebutkan ya, dengan International Accounting Body atau Professional Body. Ya, kita bekerja sama dengan ACCA dari Inggris, kemudian CIMA, kemudian ICW juga dari Inggris, dan CPA Australia. Ya, gitu. Ya, dan seterusnya ya, ada informasi-informasi ya yang lain. Silakan dibaca. Ya. Ini adalah pencapaian teman-teman. Dan intinya ini juga untuk siapa? Untuk mahasiswa. Intinya untuk kalian. Ya, sebagai calon mahasiswa, ini untuk kalian. Supaya apa? Supaya teman-teman itu menjadi lulusan, menjadi akuntan yang berkualitas. Lulusan yang berkualitas yang memiliki nilai saing, ya, memiliki nilai saing di luar sana. Ya, gitu. Nah, ini ada beberapa informasi lagi ya, teman-teman ya. Ini saya sebut dengan Binusian Journey. Ya, perjalanan Binusian, perjalanan mahasiswa BINUS program studi akuntansi. Dari semester 1 sampai semester 8 pada saat teman-teman menulis skripsi ya, atau disebut dengan tesis ya, skripsi ya. Semester 1, semester 2 ya, teman-teman akan diberikan basic knowledge ya, atau kita sebut dengan general courses ya, mata kuliah umum ya, mata kuliah akuntansi yang dasar supaya teman-teman memahami akuntansi itu seperti apa. Nanti lanjut ke semester 3 ya, kemudian semester 4, semester 5 itu teman-teman akan memilih streaming atau minor program atau free elective. Streaming itu tadi ya, peminatan, konsentrasi. Apakah teman-teman ingin memilih perpajakan, atau memilih audit, atau memilih managerial accounting, atau sekarang namanya adalah business and corporate sustainability, ya, itu di semester tersebut. Kemudian semester 6, semester 7, teman-teman akan mengikuti enrichment program, yang tadi saya sebut ada 5 track, 5 jalur. Teman-teman bisa memilih, apakah teman-teman mau internship atau magang di perusahaan, atau teman-teman memilih untuk melakukan riset, atau teman-teman memilih untuk study abroad ke luar negeri, ya mungkin sekarang agak susah ya karena kondisi saat ini ya. Atau yang keempat, teman-teman ingin melakukan community development ya. Atau yang kelima, teman-teman ingin membangun, menjalankan suatu startup ya, bisnis ya, atau menjadi entrepreneur. Nah, teman-teman bisa memilih. Bayangkan begitu fleksibelnya berkuliah di BINUS. Ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan minat, sesuai dengan passion dari masing-masing mahasiswa. Gitu, tidak dipaksakan. Mahasiswa memilih. Ya, saya pengen apa? Saya pengen apa? Itu tergantung kalian. Ya, tergantung minat dan bakat kalian ada di mana. Gitu ya. Tapi pastinya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga. Dalam hal ini adalah BINUS University. Gitu ya. Kemudian semester 8 teman-teman akan menulis skripsi and then graduation ya, pakai toga ya, pegang ijazah dan Anda siap berkarir sebagai akuntan yang profesional ya. Oke. Next. Ini syarat-syarat teman-teman ya, syarat-syarat yang harus diperhatikan gitu ya terkait dengan lulusan. Yang pasti teman-teman minimal IPK lulus ya 2,00. Kemudian teman-teman harus menyelesaikan 146 SKS ya, kredit. Kemudian 30 jam sosial, teman-teman harus mengumpulkan minimal 120 poin SAT dan lain sebagainya. Ya. Intinya di BINUS tidak hanya menitik beratkan kepada boleh dibilang hard skill ya, pengetahuan basic teman-teman, tetapi soft skill ya itu juga menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, 30 tergambar dalam syarat 30 jam sosial dan 120 poin SAT. SAT itu adalah Student Activity Transcript. Itu membuktikan soft skill teman-teman. Ya. Kalau IPK atau GPA dan 146 kredit itu membuktikan hard skill. Tetapi yang lainnya membuktikan soft skill. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya, tadi ya saya jelasin. Oke. Ini adalah beberapa fasilitas ya yang ada di program studi akuntansi ya. Kita punya kita punya classroom pasti ya, creative classroom.
Kemudian kita punya accounting laboratory ya, dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi atau software ya, software akuntansi, software audit, software pajak gitu ya, ISPT. Software audit kita pakai ACL ya, Audit Common Language. Kemudian accounting software kita pakai Mayo. Kemudian kita juga punya Tax Center, dan tahun 2019 kita mendapatkan penghargaan sebagai Best Tax Center di Jakarta Barat ya, pada November 2019. Kemudian kita juga punya pojok bursa, kita kolaborasi dengan CIMB Securities ya. Kemudian tadi ya software ya, betul ya, kita punya ISPT, kita juga punya SAP untuk ERP software, kita pakai ACL dan kita pakai Mayo. Gitu ya. Nah, ini untuk membekali teman-teman para mahasiswa. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada streaming teman-teman ya. Nah, kita punya 3 streaming, 3 peminatan di akuntansi ya teman-teman ya. Kita punya perpajakan, kita punya audit and fraud examination, kemudian kita punya streaming business and corporate sustainability. Teman-teman bisa memilih salah satu. Nanti di semester 4 dan 5. Ya, 4 dan 5 teman-teman memilih peminatan. Kalau teman-teman tidak mau memilih streaming, teman-teman bisa memilih minor program. Ya, jadi ini pilihan teman-teman ya. Minor program kita menawarkan ada digital ecosystem, ada human capital in digital workplace, kemudian ada sustainable development, cross culture communication, interaktif, dan lain sebagainya. Ini teman-teman memilih salah satu ya teman-teman ya. Tidak bisa bilang, saya mau semuanya. Nggak bisa. Ini pilihan salah satu. Yang akan teman-teman jalani di semester 4 dan di semester 5. Kemudian kita juga punya free elective. Ya, gitu. Oke. Nah, ini karir teman-teman ya. Nah, ini karir jika teman-teman tadi memilih streaming. Saya pengen mengambil streaming business and corporate sustainability. Berarti apa yang akan, misalnya teman-teman akan berkarir nanti di bidang apa? Kemudian audit akan berkarir di bidang apa? Kemudian perpajakan, taxation akan berkarir di bidang apa? Ya. Ini ada beberapa juga dosen-dosen kita ya, ada Profesor Adler ya, Manurung. Kemudian ada Pak Gatot Suprianto selaku dekan juga Fakultas Ekonomi dan Komunikasi. Ya, Pak Gatot S2 dan S3 dari Australia ya, dari Monash University. Kemudian ada Ibu Meriani, ada Pak Yoyo ya, ada Ibu Linda tadi ya, ketua jurusan kita. Kemudian ada Ibu Sinta Amelia Hafid ya. Beliau PhD ya, kemudian mendapatkan MURI sebagai doktor termuda di tahun 2018. Kalau Ibu Dr. Meriani di tahun 2017. Berarti ada 2 pemegang rekor MURI ya sebagai lulusan doktor ya, termuda ya, dan ada di BINUS. Oke. Ini ada beberapa alumni kita ya. Ini ada beberapa international professional body ya yang mendukung pembelajaran di akuntansi. Ada ICCA, ada CIMA, ada ICW, ada CPA Australia ya. Ini adalah semua lembaga-lembaga profesi resmi internasional gitu ya. Nah, artinya kurikulum kita, program studi akuntansi, itu juga diakreditasi tidak hanya oleh lembaga nasional, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi oleh lembaga-lembaga internasional. Gitu, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah professional certification teman-teman ya, di bidang akuntansi yang bisa teman-teman ambil. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman nanti selesai sarjana dari program studi akuntansi BINUS, nah teman-teman bisa mengambil gelar sertifikasi ini. Ya, gitu. Teman-teman pengen, saya pengen jadi akuntan publik, kerja di kantor akuntan publik. Oke, teman-teman bisa mengambil gelar CPA, Certified Public Accountant. Kemudian teman-teman bilang, saya pengen buka kantor jasa akuntansi. Oke, teman-teman bisa mengambil Chartered Accountant Indonesia. Atau teman-teman bilang begini, saya pengen berprofesi sebagai internal auditor ya di perusahaan. Berarti teman-teman bisa mengambil Certified Internal Auditor. Ya, dan lain sebagainya. Oke, ini ada gelar-gelar yang lain juga ya. Atau teman-teman bilang, saya pengen bekerja di perpajakan. Oke, berarti teman-teman bisa mengambil sertifikat, ada namanya bersertifikat konsultan pajak atau BKP. Ya, oke. Ini ada beberapa ya, global employability, ada beberapa perusahaan dan kantor akuntan publik besar ya yang bekerja sama dengan BINUS University, dan sangat banyak lulusan kita di sini ya, di PwC atau PricewaterhouseCoopers ya, di Ernst & Young ya, dan lain sebagainya.
Ini ada beberapa guest lecture, kegiatan-kegiatan ya yang kita lakukan ya. Kita kerjasama dengan Monash University, kita kerjasama dengan CPA Australia, ya kita mendatangkan dosen-dosennya ya, senior lecturenya ya. Ini ya kita bekerja sama dengan beberapa lembaga ya. Oke, teman-teman, ini ada Instagram ya dan YouTube channel ya, resmi, official ya, Accounting Binus. Silakan teman-teman join ya, silakan teman-teman follow untuk Instagramnya. Kemudian untuk aktivitas-aktivitasnya juga bisa dilihat di YouTube channel ya. Kita selalu posting, kita selalu update gitu ya, terkait dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh program studi akuntansi Binus gitu ya. Oke. Baik, sekian dari saya ya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih ya. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Edward. Teman-teman silakan kalau mau bertanya bisa langsung open chat atau bisa open mic atau bisa langsung di chat ya teman-teman ya. Pertanyaan-pertanyaan apapun ya seputar akuntansi ya. Seputar profesi kita nanti ya, seputar tantangan di bidang akuntansi, seputar program studi akuntansi itu sendiri, ya dan lain sebagainya. Silakan. Gitu. Misalkan, Pak apa sih akan kita pelajari nanti gitu. Oke, ada pertanyaan, saya coba lihat ya. Dari Sharon, Kak, aku kan SMK jurusan perkantoran. Kira-kira kalau aku kuliah yang masuk akuntansi bisa nggak? Bisa ya, Sharon bisa. Ya, akuntansi menerima dari lulusan SMA maupun SMK dari jurusan atau apa ya boleh dibilang? Ya jurusan ya, apapun. Ya, kita menerima gitu. Apalagi kalau teman-teman dari misalkan ya SMK dari perkantoran harusnya terkait dengan bookkeeping lah ibaratnya ya atau basic accounting itu harusnya sudah diajarkan gitu ya. Jadi tinggal pendalamannya pada saat kalian join di program studi akuntansi. Gitu Sharon ya. Jadi jawabannya bisa. Ya. Oke, dari Sally Putih ya. Jurusan akuntansi potensi kerjanya apa ya? Oke. Kalau mau dibilang prospek karir, ya saya sebutkan prospek karir ya. Prospek karir banyak ya. Teman-teman bisa bekerja sebagai management accountant di perusahaan. Ya. Dengan karir yang jelas pasti ya, mulai level staff, officer atau senior staff, supervisor, assistant manager sampai manager, sampai ke GM, sampai ke CFO atau Chief Financial Officer atau Finance Director. Bisa. Atau teman-teman misalkan pengen saya tidak mau jadi management accountant di perusahaan. Saya pengen jadi auditor, boleh. Ya, teman-teman, saya pengen jadi auditor, mau kerja di mana? Apakah kerja di kantor akuntan publik sebagai external auditor atau mau jadi kerja di perusahaan sebagai internal auditor? Boleh. Kemudian saya pengen bekerja di bidang perpajakan, bisa. Teman-teman mau jadi konsultan pajak, bekerja di kantor konsultan pajak, atau teman-teman pengen menjadi mengisi ya posisi di perpajakan, departemen perpajakan atau tax department di perusahaan, boleh. Atau misalkan teman-teman juga sekarang banyak ya menjadi sistem analis ya, atau teman-teman pengen bekerja sebagai kredit analis di perbankan atau pengen bekerja sebagai risk management officer di perbankan, boleh. Ya. Gitu. Atau misal bekerja sebagai treasury officer di perusahaan, boleh. Ya. Untuk auditor, Pak, saya pengen bekerja di sebagai auditor di pemerintahan, boleh. Teman-teman pengen bekerja di BPK, teman-teman pengen bekerja di BPKP, boleh. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan cukup menjawab ya pertanyaan dari Sally Putih. Oke, ada pertanyaan lagi dari Kimberly. Apa yang harus dipertimbangkan saat memilih antara akuntansi dan ISA itu apa ya? Information System and Accounting ya, double degree ya, double degree. Oke. Jadi di BINUS, teman-teman, ada akuntansi, program studi akuntansi di bawah Fakultas Ekonomi dan Komunikasi BINUS, ada program Accounting Information System yang ada di bawah SOIS, ya, School of Information System, ada juga program ganda atau double degree, ya, Information System dan Accounting, ya, itu dibina oleh School of Information System.
secara major, dan secara minor itu di accounting. Nah, ibaratnya gini, kalau Accounting Information System, saya bahas di program AIS dulu ya, Accounting Information System yang dibina oleh School of Information System. Nah, kalau Accounting Information System yang ada di SOIS, itu kita lulusan dari program tersebut akan menyandang gelar Sarjana Ilmu Komputer, SKOM. Artinya, porsi ilmu komputer akan lebih besar dibandingkan dengan porsi keilmuan akuntansi. Gitu. Nah, kalau misalkan yang satunya double degree, IS dan accounting, itu secara masa studinya memang akan lebih panjang. Setahu saya mereka normalnya 5 tahun. Ya, seperti itu ya. Ya, akan merembet kemana-mana juga sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi secara masa studinya lebih panjang, tetapi kesempatan berkarir, ya, itu relatif sama. Gitu. Ya. Tetapi kalau di program studi akuntansi kita secara khusus memang mempelajari akuntansi secara umum dan secara dalam. Seperti itu. Misalkan contoh saya, ya, S1 akuntansi. Apapun yang di bidang akuntansi itu harus saya pelajari dan harus saya kuasai. Gitu. Ya. Mungkin seperti itu ya untuk jawaban kira-kira untuk Kimberly, ya. Jadi semua program studi baik. Tinggal tergantung teman-teman passionnya itu apa. Ya, minat, bakat teman-teman itu apa. Gitu. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Farah Zahra. Accounting sama finance itu SKS-nya beda ya, Kak? Dan sertifikasi nanti kedua ambil gimana ini? Dan sertifikasi nanti kalau ambil lebih dari satu. Di BINUS ada yang namanya Accounting Study Program dan ada yang namanya Finance Program dan ada yang namanya Accounting Technology Program yang ada di Bekasi. Kalau yang Finance itu yang ada di Alam Sutra. Nah, secara jumlah SKS sama 146 harusnya karena itu standar pemerintah. Program sarjana atau jalur akademik itu harus 146. Berbeda dengan jalur vokasi atau diploma, ya tergantung diploma 3 atau diploma 4 ya, gitu. Tapi secara jumlah SKS harusnya sama 146. Ya. Nah, untuk sertifikasi memang ada sedikit sebenarnya sama-sama saja ya. Maksudnya untuk dari finance juga akan lulusannya tercatat sebagai sarjana ekonomi akuntansi di pemerintah. Tetapi memang kepakarannya, konsentrasinya di bidang keuangan, finance. Ya. Dan memang banyak juga sertifikasi-sertifikasi profesi di bidang keuangan. Misalkan ada namanya CFP, Certified Financial Planner, ada Certified Financial Analyst, ada Certified Financial Manager, FRM. Banyak sekali. Ya, gitu. Di bidang di bidang finance gitu ya. Nah, kalau di bidang akuntansi yang tadi ya, ada CPA, Certified Public Accountant, ada CIA, Certified Internal Auditor, ada QIA, kemudian ada apa lagi tuh? CPMA, Certified Professional Management Accountant, ada Certified Management Accountant, ada apa lagi tuh? CPSAK, Certified Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, banyak sekali. Ya. Bisa saya ambil, Pak? Bisa. Tapi untuk sertifikasi-sertifikasi tersebut memang mensyaratkan sudah bekerja sesuai dengan bidangnya dan memang lulusan, misalkan dari bidang akuntansi atau bidang keuangan. Tetapi kalau misalkan kayak Certified Financial Planner, kemudian Certified Financial Analyst, Certified Risk Management, itu biasanya bisa diambil oleh latar belakang pendidikan apapun. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Bisa ambil dari satu sertifikasi? Bisa. Banyak sekali ya orang ya profesional yang memiliki sertifikasi profesi itu panjang banget gitu ya. Ada CPA, CA, CIA, CMA, aduh panjang banget ya. Bahkan ada yang memiliki 8 gelar sertifikasi. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Farah. Yang berikutnya pertanyaan dari Richie Zakaria. Kak, akuntansi ini awalnya
akan diulangi lagi kah pelajaran seperti di SMA? Lalu perbedaan akuntansi dengan auditor itu apa? Eksternal, internal auditor itu perbedaannya apa? Oke. Saya akan jawab yang pertama dulu. Diajarkankah dari awal? Ya. Kenapa? Karena kita program studi akuntansi itu menerima juga teman-teman, adik-adik sekalian dari latar belakang SMA IPA. Kalau di beberapa SMA itu ada jurusan bahasa, ya. Artinya, kita menyikapi artinya ada sebagian mahasiswa yang memang tidak memiliki atau belum memiliki pengetahuan akuntansi yang memadai. Secara basic ya, sehingga kita akan mengajarkan kembali di semester 1 di mata kuliah Introduction to Accounting. Gitu ya. Nah, itu jawabannya. Jadi pasti diajarkan ya dari awal, dari basicnya, gitu ya. Kemudian, apa perbedaan akuntansi dengan auditor? Oke, mungkin jawabannya apa ya perbedaan antara akuntan dengan auditor, gitu kali ya. Karena akuntansi kan ilmu, keilmuannya, profesinya itu namanya akuntan. Nah, kalau akuntan itu adalah mereka yang memilih, ya. Sebenarnya gini, kalau auditor eksternal itu juga disebut dengan akuntan publik. Ya. Jadi kalau misalkan contoh orang-orang atau saudara-saudara yang bekerja di kantor akuntan publik, ya, itu mereka disebut profesi mereka itu disebut dengan external auditor. Peran mereka, ya, atau peran mereka itu disebut sebagai akuntan publik, public accountant. Makanya ada sertifikasi namanya CPA, Certified Public Accountant, seperti itu ya. Nah, ada juga yang disebut dengan akuntan manajemen. Akuntan manajemen berarti mereka yang bekerja sebagai staff accounting atau bagian akuntansi di sebuah perusahaan. Gitu. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan internal auditor. Jadi, akuntan dan internal auditor itu dilihat dari apa jalur pekerjaan yang saya ambil. Seorang akuntan manajemen atau pihak atau teman-teman yang bekerja di departemen akuntansi itu tidak bisa disebut sebagai auditor. Begitupun misalkan saya sebagai internal auditor, saya tidak bisa disebut sebagai akuntan manajemen. Ya. Karena profesi saya sebagai auditor. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian eksternal dan internal auditor bedanya apa? Oke, saya jelasin kembali. Eksternal auditor adalah mereka yang bekerja di kantor akuntan publik. Ya, berprofesi sebagai eksternal auditor atau juga disebut dengan akuntan publik. Mereka memiliki sertifikasi CPA, ya, atau biasanya juga mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan PPA, program pendidikan akuntan atau program profesi akuntan untuk mendapatkan gelar AK. Dan mereka melanjutkan mengambil sertifikasi CPA. Ya, ujian, namanya ujian USAP. Ya, ujian sertifikasi akuntan publik. Nah, itu yang eksternal. Kalau internal auditor, itu mereka bekerja di sebuah perusahaan, di departemen internal audit, sama seperti saya dulu. Bekerja di perusahaan sebagai internal auditor. Ya, nah, kemudian mereka bisa mengambil sertifikasi namanya CIA atau Certified Internal Auditor, atau ada juga namanya QIA, Qualified Internal Auditor. Kalau zaman dulu namanya PIA, ya, PIA, ya, Profesi Internal Auditor, gitu. Itu bedanya. Jadi beda kamu mau bekerja di bidang apa, gitu ya. Kantor akuntan publik ya berarti kamu external audit. Kamu kerja di perusahaan, ya berarti internal audit, seperti itu. Ya. Kalau dari segi yang dilakukan, tugasnya pasti juga beda. Kalau external auditor, biasa mereka melakukan audit terhadap laporan keuangan atau financial statement klien. Klien berarti adalah perusahaan yang mereka audit. Kalau internal auditor seperti saya, kita melakukan audit terhadap aktivitas operasional dari sebuah perusahaan, dari perusahaan tempat kita bekerja. Gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan dari Ricci. Selanjutnya ada pertanyaan dari Sele Putih. Saya jurusan IPA di SMA, apa yang harus saya siapkan untuk masuk jurusan akuntansi? Yang harus disiapkan adalah
semangat kali ya, niat. Kenapa begitu? Karena akan banyak suatu hal yang baru yang kalian pelajari. Jadi teman-teman, yang dari IPA tidak perlu takut. Contoh, saya SMA lulusan juga dari IPA. Dan saya memilih kuliah di jurusan akuntansi. Apa yang terjadi? Ya nggak terjadi apa-apa kan? Bahkan saya menjadi dosen bidang akuntansi. Ya. Cuma memang pada saat kuliah, ya, lebih effort kita dari jurusan di luar IPS memang akan sedikit lebih besar. Ya. Karena basic kita tidak terlalu kuat. Gitu. Tetapi modal saya waktu itu adalah begini. Saya anak dari IPA. Saya terbiasa dengan begitu banyak mainan angka. Saya terbiasa dengan angka. Kenapa? Karena kita belajar matematika, fisika, kimia. Itu angka semua. Ya. Dan kita bermain dengan hafalan. Misalkan apa? Biologi, kimia. Itu hafal semua tuh, hafalan semua tuh. Nah, itulah modal bagi saya untuk siap kuliah di akuntansi. Itu dulu teman ya, Sally Putih ya. Itu modalnya bagi teman-teman yang IPA. Iya, Pak Edward. Oh ya. Pak Edward, Ya, Pak waktunya Gary? sudah habis, Pak. Oh, sudah habis. Iya. Oke, paling pertanyaan yang tadi sampai dijelaskan nanti Pak Edward bisa langsung di stop aja, Pak. Tadi kan masih kalau Bapak mau melanjutkan boleh, nanti habis itu kita akan lanjutkan lagi. Oh gitu. Iya. Atau satu lagi Pak, yang terakhir yang dari Nuzurul, yang terakhir Pak nih. Boleh, Izin Pak boleh. ya, 1 menit ya. Satu menit ya Pak. Oke. Siap, Thank you. siap Pak. Baik, thank you Pak. Oke. Dari Nuzurul ya menanyakan kalau ambil sertifikasi di BINUS bisa langsung ambil sertifikasi sebelum lulus nggak ya? Oke. Sertifikasi sebelum lulus. Kita sudah menjalankan 2 batch bekerja sama dengan ICAW dari Inggris. Ada sekitar kalau nggak salah 20 mahasiswa yang sedang mengikuti sertifikasi persiapan, preparation ya, sertifikasi exam certification di ICAW. Ya, berarti mereka sudah lulus? Belum. Ya, sekarang ada yang semester 7, ada yang semester 5. Ya, gitu. Ya, jadi bisa. Nanti kita akan sampaikan pada saat nanti teman-teman join sebagai mahasiswa di program studi akuntansi, kemudian kita akan memberikan sosialisasi terkait dengan sertifikasi-sertifikasi apa yang kiranya bisa teman-teman ambil bahkan sebelum teman-teman menjadi seorang sarjana. Gitu ya, Nuzurul ya? Gitu. Nanti kalau informasi lebih detail nanti join di program studi akuntansi BINUS University, nanti kami akan memberikan informasi yang lebih detail lagi. Gitu ya. Oke? Cukup dari saya ya. Terima kasih atas perhatian ya, sukses selalu bagi kita semua, tetap sehat ya, sampai ketemu di program studi akuntansi BINUS. Selamat siang. Selamat siang Pak Edward. Terima kasih banyak Pak Edward. Thank you Atas ilmunya tentang akuntansi. Oke, baik teman-teman, sekarang